Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Video kali ini kita akan membahas mengenai join. Jadi join di PostgreSQL memiliki banyak tipe ya, ada inner join, ada left join, right join, ada full join, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas inner join ya. Eh, Perintah dasarnya kurang lebih seperti ini. Select list data, nah, from table A, inner join table B, on kolom sama dengan kolom A sama dengan kolom B. Nah, kurang lebih seperti ini perintah dasarnya. Nah, di sini kita langsung ke contoh. Di sini saya sudah memiliki 3 buah tabel. Select from employee. Nah, from employee. Nah, ini ada position ID ya. Nah, kemudian saya memiliki table tentang from position. Nah, ini ya. Ini datanya. Di sini ada position ID dan work location ID ya sebagai penghubungnya. Kemudian saya juga memiliki table work location. Nah, saya memiliki tabel work location. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman tentunya sudah mengerti bagaimana relasi tabel ya sebelum masuk ke query. Jadi, tabel itu ada hubungan one to many, terus one to one, dan many to many. Contohnya one to many itu apa? Kayak misalkan ini employee posisi. Jadi satu posisi bisa diisi oleh beberapa employee. Itu one to many. Kemudian employee ke work location. Misalkan ada satu lokasi kerja memiliki banyak employee, itu one to many. Kalau one to one, contohnya misalkan employee dengan user. Jadi satu employee, satu user account. Itu nggak ada yang namanya satu user dua double account gitu ya. Biasanya satu one to one. Nah, kemudian kalau many to many, contohnya adalah penjualan dengan transaksi penjualan. Jadi di dalam penjualan, kemudian ada barang, nah dijembatani oleh transaksi penjualan sebagai many to many. Ini langsung ke query inner join-nya ya. Nah, saya akan select bintang from employee. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya tabel alias. Misalkan alias itu bisa digunakan SA, terserah ya. Misalkan SE, mau seperti ini boleh, ataupun langsung seperti ini juga bisa ya. Inner join, nah akan kita inner join-kan dengan posisi. Position, ya ini kita juga sama akan aliaskan dengan P. Nah, di sini kita bisa menggunakan on. Nah, P dot. Nah, yang menjadi penghubung tadi ini ya. Sorry, saya pisahkan dengan tanda titik koma. Nah, ini kita memiliki penghubung position ID dengan position ID yang ada di tabel employee. Nah, berarti P pada tabel position dot position ID akan sama dengan E dot position ID. Nah, jadi position ID yang ada di tabel posisi harus sama dengan position ID yang berada di tabel
employee itu yang menghubungkan kedua tabel antara tabel employee dengan tabel posisi. Nah, kita coba jalankan ya. Itaran. Nah, ini sudah dihubungkan semua ya. Jadi ada data yang dari personal atau dari employee, kemudian digabungkan dengan data dari posisi. Nah, ini dengan kita menggabungkan dengan inner join. Jadi inner join itu dipasangkan semua yang berpasangan, karena di sini semuanya berpasangan jadi muncul semua ya. Kalau misalkan ada yang tidak memiliki posisi berarti nanti tidak dimunculkan. Jadi kalau misalkan kita lihat di irisan itu ada irisan yang bergabung dari dua diagram. Nah, gimana ya? Pokoknya gitulah. Jadi kalau misalkan kita memiliki dua buah lingkaran, nah nanti di tengah-tengahnya itu yang ada di lingkaran A dan ada di lingkaran B, itulah yang akan ditampilkan. Itu kalau misalkan kita menggunakan inner join seperti itu ya. Jadi yang position ID yang ada di tabel employee dan position ID yang ada di tabel position itu baru akan ditampilkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan tidak seperti ini ya. Kita bisa menggunakan using. Kenapa? Karena kita memiliki nama kolom yang sama antara di tabel employee dan di tabel position. Nah, kita bisa menggunakan di sini using. Tapi kalau misalkan beda, teman-teman harus menggunakan yang seperti ini ya. Karena ini sama, kita bisa menghemat waktu dengan menggunakan using seperti ini. Ini kalau misalkan dijalankan, hasilnya sama aja. Jadi dia akan membandingkan kolom position ID yang ada di tabel employee dan ada di tabel position. Nah, itu kalau misalkan kita ingin menampilkan dari dua tabel. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menampilkan lebih dari dua tabel? Nah, misalkan saya ingin menggunakan ini, saya duplicate dan saya pindah ke bawah ya. Nah, misalkan ini saya akan tambahkan inner join satu lagi dengan work location ini ya. Ini saya inner join-kan dengan work location. Aliaskan dengan W. Nah, misalkan saya ingin menggunakan using karena memang sama ya. Work location ID. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada penambahan ke kanan ya, ada nama lokasi. Nah, di sini juga kita bisa mengambil data. Misalkan kita akan concat. Nah, concat ini kita gunakan untuk menggabungkan string ya. Misalkan nama depan. Nah, kita pisahkan dengan spasi kosong. Kemudian nama tengah. Kita pisahkan lagi dengan spasi kosong. Kemudian nama akhir seperti ini. Kita aliaskan dengan nama. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini saya akan mengambil alamat, kemudian telepon, kemudian nama posisi, kemudian nama lokasi. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, kita sudah mendapatkan datanya dari 3 buah tabel. Nah, ini bisa kita format ya supaya tampilannya ini lebih menarik. Klik kanan. Di sini ada format selection. Tuh, lihat query-nya menjadi lebih rapi. Nah, itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk inner join ya. Jadi di inner join akan mengambil data yang kedua-duanya terpenuhi ya, yang ada di kedua tabel. Kalau misalkan data itu tidak sama, maka tidak akan ditampilkan.
Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.